Hubungan kopi dan revolusi Prancis. Kopi bukan sekadar minuman pengusir kantuk, melainkan juga cairan yang ikut menyulut api perubahan sejarah. Salah satu momen penting dalam perjalanan dunia modern yang tak bisa dilepaskan dari peran kopi adalah Revolusi Prancis, tahun 1789 sampai tahun 1799. Dalam riuhnya tuntutan rakyat akan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan, kedai-kedai kopi di Paris menjadi ruang pertemuan intelektual, tempat ide-ide revolusioner lahir, tumbuh, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Kedai kopi, parlemen bayangan. Pada abad ke-18, kopi masuk ke Prancis melalui pelabuhan Marseille dan dengan cepat menjadi minuman populer. Di kota Paris, kedai-kedai kopi bermunculan dan menjelma menjadi pusat diskusi intelektual. Tidak hanya bangsawan atau pedagang, rakyat biasa pun mulai mengenal kebiasaan berkumpul di tempat ini. Kedai kopi bukan sekadar tempat menikmati minuman, melainkan parlemen bayangan, di mana rakyat mendiskusikan isu-isu politik, filsafat, hingga ekonomi. Di tempat inilah ide-ide dari Voltaire, Rousseau, dan Montesquieu tentang kebebasan, kontrak sosial, serta pembatasan kekuasaan raja, dibicarakan dan diperdebatkan. Kopi dan kelahiran kesadaran revolusioner. Kopi, dengan efek stimulan kafeinnya, membuat orang lebih fokus dan terjaga. Berbeda dengan anggur atau bir yang cenderung meninabobokan, kopi justru menghadirkan semangat kewaspadaan. Hal ini mendorong lahirnya perbincangan serius yang kritis terhadap ketidakadilan sosial. Salah satu kedai kopi paling terkenal saat itu adalah Café de Foy di Palais Royal. Pada tanggal 12 Juli tahun 1789, seorang pengacara muda bernama Camille Desmoulins berdiri di depan kafe ini dan berpidato penuh semangat, mengajak rakyat bangkit melawan tirani monarki. Teriakan Desmoulins yang lahir dari kerumunan kedai kopi inilah yang menjadi salah satu pemicu serangan ke penjara Bastille 2 hari kemudian, peristiwa yang menandai awal revolusi Prancis. Kopi, jaringan, dan penyebaran ide. Selain menjadi ruang pertemuan, kedai kopi juga berfungsi sebagai jaringan distribusi informasi. Surat kabar, pamflet, dan selebaran politik disebarkan di tempat-tempat ini. Informasi mengenai krisis pangan, pajak yang menindas, dan kesewenang-wenangan aristokrasi menyebar cepat dari meja ke meja sambil ditemani secangkir kopi hitam pekat. Dengan cara ini, kopi secara tidak langsung mempercepat penyebaran gagasan revolusioner. Ia menjadi bahan bakar sosial yang mempertemukan rakyat, intelektual, hingga kaum buruh dalam satu ruang egaliter, sebuah ruang yang jarang ditemukan di tengah stratifikasi masyarakat Prancis kala itu. Kesimpulan, revolusi Prancis lahir dari banyak faktor, krisis ekonomi, kelaparan, korupsi bangsawan, hingga gagasan filsafat pencerahan. Namun, kopi dan kedai kopi memainkan peran yang tak bisa diabaikan. Ia menjadi medium pertemuan, pemicu diskusi, sekaligus simbol kesadaran baru. Seperti yang diungkapkan sejarawan, tanpa kedai kopi mungkin ide-ide revolusi akan jauh lebih lama menyebar. Dengan demikian, secangkir kopi bukan hanya simbol kenikmatan, tetapi juga simbol kebangkitan kesadaran rakyat. Kopi telah meninggalkan jejak dalam sejarah dunia, bahkan menjadi saksi bisu lahirnya seruan kebebasan di jantung Paris yang mengubah wajah Eropa selamanya.